Ketika senja mulai redup, suara-suara dari kegelapan mulai berbisik dan malam menyimpan rahasia yang tak ingin kamu dengar. Langit mendung menyelimuti sore itu ketika Raka pertama kali menginjakkan kaki di kosan Mawar 17, sebuah bangunan tua 2 lantai yang berdiri di ujung gang sempit. Bangunannya bergaya kolonial, dindingnya retak-retak, dan cat putihnya telah pudar dimakan waktu. Kosan ini murah, suram, dan seperti tak terawat. Namun, bagi mahasiswa rantau seperti Raka, harga murah adalah segalanya. Kuncinya ini, nak. Kamar paling ujung, lantai atas, kata Buati, pemilik kos. Seorang wanita paruh-baya yang pendiam dan selalu tampak gelisah. Raka mengangguk sopan dan naik ke atas, membawa ransel dan koper kecil. Tangga kayu menjerit tiap kali diinjak. Lorong lantai 2 sempit dan remang, hanya diterangi cahaya kuning lampu neon yang berkedip pelan seperti mau mati. Kamarnya kecil, pengap, dengan jendela besar menghadap halaman belakang yang ditumbuhi semak tinggi dan pohon mangga tua. Saat Raka membuka jendela, semilir angin lembab masuk, membawa bau tanah basah dan sesuatu yang lebih samar, bau amis. Malam pertama berjalan biasa. Ia membereskan barang, mandi, lalu tidur lebih cepat karena lelah. Tapi saat waktu menunjukkan pukul 2 dini hari, Raka terbangun. Bukan karena mimpi buruk, tapi karena mendengar suara tangisan pelan, lirih, seperti berasal dari seseorang yang duduk di belakang rumah. Bukan jeritan, bukan pula suara histeris, tapi suara yang memaksa masuk ke telinga, seperti seseorang merintih penuh luka. Raka bangkit, berjalan pelan ke jendela. Ia mengintip lewat celah tirai. Di luar, tak ada siapa-siapa, hanya halaman belakang yang gelap dan semak-semak tinggi yang bergoyang diterpa angin. Tapi suara itu masih ada, seolah berasal dari dalam tanah. Paginya, Raka bertanya pada Buati saat hendak pergi kuliah. Bu, semalam saya dengar suara tangisan dari belakang. Ada yang nangis. Wajah Buati menegang. Tangannya yang sedang menyapu lantai terhenti. Paling kucing, nak. Di belakang itu banyak kucing liar. Tapi itu suara perempuan, Bu. Jelas banget, sekitar jam 2 pagi. Perempuan itu menoleh, menatap Raka dengan mata yang seperti menyimpan sesuatu. Saya sudah lama tinggal di sini, tidak pernah ada yang nangis di belakang. Tidak ada siapa-siapa di belakang, kecuali tanah kosong dan sumur tua yang sudah tidak dipakai. Sumur, jangan ke belakang ya, bahaya, banyak ular. Ucapan itu justru menyalakan rasa penasaran di dalam diri Raka. Malam berikutnya, suara itu muncul lagi. Kali ini disertai suara ketukan pelan. Tangisan, lalu sunyi, lalu tangisan lagi. Raka menyalakan senter HP-nya, membuka jendela, dan mengarahkan cahaya ke halaman belakang. Saat itu, ia melihat sesuatu. Sosok perempuan berdiri menghadap semak. Rambutnya panjang, basah, menjuntai sampai perut. Tubuhnya tidak bergerak sedikit pun. Ketika Raka mengedipkan mata, sosok itu menghilang. Besoknya, Raka mengendap ke belakang setelah penghuni kos lain berangkat kuliah. Ia berjalan melewati lorong samping rumah, menyibak semak-semak tinggi, hingga tiba di sudut belakang rumah yang dikelilingi pagar kawat. Di sana, ia melihatnya. Sebuah sumur tua, terbuat dari batu bata merah. Penutupnya dari seng berkarat, dan batu bata ditindih di atasnya, seolah disengaja agar tidak dibuka. Dari dalam sumur, bau menyengat keluar, campuran tanah lembab, karat, dan daging busuk. Raka menahan napas, tapi rasa penasarannya lebih besar dari rasa takut.
Ia menyentuh batu-batu di atas penutup. Baru saja ia memindahkan satu, terdengar suara. Seseorang atau sesuatu di dalam sumur memukul sisi dinding. Raka mundur, panik. Ia menoleh ke arah rumah. Tidak ada siapa-siapa. Semua pintu tertutup. Ia kembali ke kamarnya. Tapi malam itu, ia tidak bisa tidur. Suara tangisan semakin kencang. Ketukan semakin keras. Dan saat pukul 3 dini hari, ia mendapat pesan WA dari nomor tak dikenal. Jangan lihat ke dalam sumur. Keesokan harinya, Raka tidak bisa memusatkan perhatian di kelas. Pesan misterius itu terus berputar di kepalanya. Dari siapa? Siapa yang tahu ia mendekati sumur itu? Dan bagaimana bisa seseorang mengirim pesan seperti itu? Tepat setelah kejadian, sepulang kuliah, Raka langsung kembali ke kos. Ia memperhatikan sekitar. Tak ada CCTV, tak ada siapa-siapa. Hanya seorang penghuni lain, Bagas, yang terlihat sedang duduk di depan kamar sambil merokok. Lo pernah dengar suara tangisan dari belakang gak, Gas? Tanya Raka. Bagas mendelik ke arah Raka, lalu buang muka. Gue cuma mau tinggal di sini sampai akhir bulan. Jangan tanya yang aneh-aneh. Jawaban itu membuat Raka makin curiga. Ada sesuatu yang disembunyikan di tempat ini. Malam pun tiba, dan seperti sebelumnya, tangisan kembali terdengar. Tapi kali ini lebih dekat. Raka tidak tahan. Ia mengambil senter dan bergegas ke belakang. Ia membuka kembali penutup sumur itu dan mengarahkan cahaya ke dalam. Apa yang ia lihat membuat darahnya membeku. Ada rambut panjang hitam mengambang di permukaan air, dan kulit pucat membungkus tangan yang muncul seperti ingin mencengkram bibir sumur. Raka mundur, jatuh terduduk, dan dari dalam sumur terdengar suara perempuan. Seketika itu juga, lampu-lampu di seluruh rumah kos padam. Hanya senter Raka yang masih menyala, dan itu pun mulai bergetar. Ia lari masuk ke dalam kamarnya, mengunci pintu kamar, dan gemetar di balik selimut. Tapi ia bisa mendengar ketukan di dinding. Tapi bukan dari luar, melainkan dari dalam dinding kamarnya sendiri. Pagi harinya, Raka bangun dengan tubuh lemas. Ia hampir tidak tidur semalaman. Saat ia bangkit dan duduk di tepi ranjang, telinganya masih berdengung oleh suara tangisan yang terus membekas. Ketika ia membuka pintu, ia melihat kamar Bagas sudah kosong. Tas dan barang-barangnya tidak ada. Hanya selembar kertas tertempel di pintu. Maaf, gue gak kuat. Hati-hati, Raka. Raka menggenggam kertas itu erat. Kini ia yakin, sumur itu bukan hanya sekadar sumur tua. Ada sesuatu yang menghuni, sesuatu yang tidak ingin ia ganggu. Atau mungkin justru ingin diperhatikan. Ia mulai mencari tahu. Ia pergi ke warnet di dekat kampus dan mulai mengetik sumur tua kosan Mawar 17. Tak ada hasil. Ia ganti kata kunci. Ia terus cari sampai menemukan satu artikel lama dari tahun 2012. Mayat perempuan muda ditemukan dalam sumur belakang rumah kontrakan. Raka membaca dengan saksama. Seorang mahasiswi bernama Ayu ditemukan tewas di dalam sumur belakang rumah yang kini jadi kos Mawar ke-17. Ia dilaporkan hilang 2 minggu sebelumnya. Polisi menyimpulkan pembunuhan, tapi pelaku tak pernah ditemukan. Raka menghela napas panjang. Ia kembali ke kos dan mencari di setiap sudut kamarnya. Ia ingat sesuatu. Di lemari ada laci tua yang macet. Ia paksa membuka dan menemukan buku catatan kecil yang sudah lusuh. Catatan itu milik Desi, penghuni sebelumnya. Halamannya penuh dengan coretan tak beraturan, tapi di beberapa bagian jelas tertulis. Setiap malam, tangisan itu makin jelas.
Aku merasa dia memanggilku. Aku mimpi didorong ke dalam sumur. Buati tahu sesuatu, tapi dia diam. Raka menggigil. Saat malam tiba, Raka kembali ke belakang. Tapi kali ini, ia membawa bunga melati dan lilin. Ia taruh di samping sumur dan menunduk. Kalau kau butuh sesuatu, beritahu aku. Siapa kau sebenarnya? Malam itu, Raka bermimpi. Ia berada di halaman belakang, tapi semuanya kering. Sumur menganga tanpa air, dan dari dalamnya, sosok perempuan merangkak naik. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan rambutnya meneteskan darah. Aku Ayu. Aku belum tenang, pembunuhku belum tertangkap. Raka terbangun dengan tubuh berkeringat. Di tangannya ada gelang bertuliskan Ayu dengan huruf kapital, sedikit terhapus di sebagian huruf. Raka menggenggamnya erat, merasa jantungnya berdetak tak karuan. Siapa kau sebenarnya? Bisiknya. Siang itu, Raka pergi ke sumur tua itu lagi. Raka menyingkirkan batu dengan hati-hati. Kali ini, ia menyiapkan kamera HP dan merekamnya diam-diam. Ia mengangkat penutup seng perlahan. Dari dalam sumur, hawa dingin menyembur, seperti udara dari ruang beku. Raka menyorotkan senter ke dalam sumur. Air sumur masih hitam dan diam. Tapi, ada yang berbeda. Di sisi dinding batu bata dalam sumur itu, kini ada bekas goresan, seperti kuku yang mencakar-cakar dari dalam. Dan di satu sisi, ada bekas noda merah kecoklatan. Darah. Raka mundur. Ia hampir ingin pergi, tapi langkahnya terhenti oleh suara lembut di belakang telinganya. Tolong aku. Ia menoleh cepat. Tak ada siapapun, kosong. Bahkan udara di sekeliling terasa beku. Malamnya, Raka tidak bisa tidur. Ia hanya duduk di lantai, menatap layar HP yang menampilkan video rekamannya tadi siang. Saat ia memperbesar salah satu frame, ia menyadari sesuatu. Di bagian gelap belakang sumur, samar-samar ada bayangan wajah perempuan dengan mata putih dan senyum miring. Ia menjatuhkan HP-nya. Tiba-tiba lampu kamar padam. Dari luar kamar, terdengar langkah kaki pelan menyusuri lorong. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Lalu, gagang pintu bergerak seperti ada yang mencoba membukanya dari luar. Raka melangkah pelan, mengambil paku kecil di meja belajarnya dan bersandar ke dinding. Namun kemudian, suara itu berhenti. Hening. Raka mengintip dari lubang kunci, kosong. Tapi begitu ia menutup mata sejenak, sebuah wajah muncul tepat di lubang kunci, dari sisi luar. Mata melotot, rambut basah, dan darah menetes dari sudut mulut. Raka mundur dan jatuh ketika ia buka mata kembali. Lubang itu kosong lagi. Pagi harinya, Raka pergi ke ruang bawah tangga, tempat penyimpanan barang-barang tua. Ia pernah lihat Buati menyimpan beberapa kotak arsip di sana. Setelah menggali di antara tumpukan kertas dan kardus tua, ia menemukan sebuah album foto yang berdebu. Di dalamnya ada foto-foto lawas kos ini. Dan di salah satu halaman ada foto Buati bersama 3 orang perempuan muda. Salah satunya Ayu, wajahnya manis, ceria, dan mengenakan gelang karet putih. Raka membawa album itu dan mendatangi Buati. Saya tahu soal Ayu. Dia pernah tinggal di sini kan? Buati pucat. Dari mana kamu tahu nama itu? Dia minta tolong, Bu. Dia tidak tenang. Dia dibunuh. Sumur itu. Cukup, Buati berdiri. Tangannya gemetar. Ayu itu adik saya. Dia hilang 13 tahun lalu. Kami tidak tahu siapa yang bunuh dia. Sejak itu, saya tinggal di sini.
menjaga agar dia tidak marah, tidak mengganggu orang lain. Bu, dia muncul lagi, dia marah. Saya rasa dia ingin pelakunya ditemukan. Air mata menetes di pipi Bu Ati. Kamu harus bantu dia. Malam itu, Raka dan Bu Ati menuju sumur. Mereka membawa lilin, bunga melati, dan segelas air putih. Dengan perlahan, mereka membuka penutup sumur. Bu Ati menabur bunga dan berdoa. Tapi tiba-tiba, air sumur mulai bergelombang. Dari dalamnya muncul tubuh mayat perempuan, setengah membusuk, perlahan mengambang ke atas. Matanya terbuka, menatap Raka tajam. Aku dibunuh. Raka terjatuh ke belakang. Ia tak mampu bergerak. Bu Ati gemetar. Saya tahu siapa yang bunuh kamu, Ayu. Lirih Bu Ati. Raka menoleh. Dia pacarmu, Ardi. Dia hamilimu, lalu panik. Dia dorong kamu malam itu. Aku datang terlambat. Saat aku lihat, kamu sudah mengambang. Aku tidak kuat lapor polisi. Aku tutupi semua ini. Air mata mengalir deras dari mata Bu Ati. Sumur mulai tenang. Sosok Ayu tersenyum, lalu tenggelam perlahan. Keesokan harinya, Bu Ati menyerahkan diri. Sejak saat itu, Raka tak pernah lagi dengar tangisan dari sumur. Tapi kadang, saat malam sunyi, di lorong lantai 2 masih terdengar langkah pelan. Apakah Ayu benar-benar telah tenang? Ataukah ia masih menunggu seseorang? Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Tapi ingat, tak semua cerita berhenti saat videonya selesai. Bisa saja kisah itu masih mengintai di sekitarmu. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Karena malam esok mungkin giliran ceritamu. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Di senja berbisik.